Saat itu, badan pesawat telah terkelupas tepat di depan sayap. Ledakan telah merobek sebagian besar atap yang terdiri dari seluruh bagian atas kulit pesawat, tepat di belakang kokpit hingga area sayap depan dengan panjang robekan sekitar 5,6 meter. Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai satu insiden kecelakaan pesawat yang terjadi 35 tahun yang lalu di langit Hawaii. Pesawat Aloha Airlines Boeing 737 berhadapan dengan maut ketika atap pesawat yang mereka tumpangi robek di ketinggian 24.000 kaki. Dihantam oleh angin topan dan suhu yang membekukan, hidup para penumpang dan kru berada di ujung pisau selama 13 menit yang menakutkan. Dengan sedikit keberuntungan, kru pesawat dapat melakukan pendaratan darurat yang menyelamatkan 94 nyawa dengan hanya satu bayaran, yaitu tersedotnya satu pramugari keluar pesawat yang kemudian menghilang tanpa jejak. Pagi yang cerah, seperti biasa di Bandara Internasional Hilo, di mana Aloha Airlines Boeing 737 sedang disiapkan untuk Island Hope lainnya ke Bandara Internasional Honolulu. Aloha Airlines dibentuk pada tahun 1946 dan melayani rute antar pulau di Kepulauan Hawaii hingga berhenti beroperasional pada tahun 2008. Penerbangan Hilo ke Honolulu Island adalah penerbangan yang sangat populer dan banyak penumpangnya adalah pelancong reguler yang telah mengenal para kru pesawat dengan baik. Hari itu, seorang pramugari senior bertugas mengawasi 89 penumpang. Ia bernama Clarabelle Lansing. Clarabelle telah terbang selama 37 tahun dan menjadi salah satu pramugari pertama Aloha Airlines ketika ia bergabung dengan maskapai. Clarabelle sangat populer di kalangan penumpang dan juga koleganya. Ia terkenal sangat ramah dan bahkan pernah muncul dalam iklan maskapai. Dua rekan satu kabin Clarabelle adalah Jen Sato Tomita dan Michelle Honda. Mereka telah bekerja untuk Aloha Airlines selama 14 tahun. Sementara di dalam kokpit, Kapten Robert Schornsteiner dibantu oleh perwira pertama Madeline Mimi Tomskin bertugas untuk menerbangkan pesawat. Penumpang pesawat perlahan-lahan mulai naik dan bersiap untuk penerbangan singkat itu. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres, kecuali satu penumpang. Ia melihat seperti ada sebuah retakan di badan pesawat. Namun seperti tidak ingin menimbulkan keributan, ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung duduk di kursi penumpang. Hingga pukul 13.25 waktu Hawaii, penerbangan 243 lepas landas dari Bandara Internasional Hilo dan segera mencapai ketinggian jelajah 24.000 kaki. Pramugari pun dengan segera melaksanakan layanan penerbangan di dalam kabin. Para kru tanpa santai di dalam kabin. Meski tanda kencangkan sabuk pengaman masih terpasang, para pramugari sudah menyajikan minuman layaknya layanan standar. Sekitar pukul 13.48 waktu Hawaii, pramugari Clarabelle sedang memberikan minuman kepada seorang penumpang. Dan kemudian terjadi ledakan besar yang mengejutkan. Dalam sekejap, Clarabelle melesat tersedot keluar pesawat. Ledakan itu juga langsung mengenai bahu kiri pramugari lainnya bernama Michelle Honda. Ledakannya sangat kuat hingga mendorong Michelle jatuh ke tanah. Sontak terdengar jeritan kencang dari para penumpang dan kemudian hening seketika. Saat itu, badan pesawat telah terkelupas tepat di depan sayap. Ledakan telah merobek sebagian besar atap
yang terdiri dari seluruh bagian atas kulit pesawat, tepat di belakang kokpit, hingga area sayap depan dengan panjang robekan sekitar 5,6 meter. Pilot Mimi Tomskin yang sedang menerbangkan pesawat tiba-tiba mendengar suara mendesing yang keras dan melihat potongan-potongan isolasi abu-abu mengambang di atas kabin. Kapten Robert Schornsteiner merasakan pesawat berguling ke kiri lalu ke kanan hingga akhirnya lepas kendali. Saat dia berbalik untuk melihat apa yang telah terjadi, seketika dia melihat langit-langit pesawat tempat para penumpang first class berada sudah berubah menjadi langit biru. Dan saat Michelle Honda masih terbaring di lantai, krunya memberitahu bahwa pesawat mengalami dekompresi yang cepat. Ada uap seperti asap di semua puing yang berterbangan, kertas, fiberglass, dan asbes. Semua terlihat agak putih. Itulah sebabnya Michelle mengatakan seperti terjadi badai salju meskipun tidak dingin. Dengan penuh ketakutan, ia meraih batang logam di bawah kursi penumpang dan berpegangan erat-erat. Kekhawatiran pertamanya adalah dia harus tetap menjaga pernafasannya sebab dia tidak bisa mendapatkan masker oksigen. Michelle tidak mau menjadi pingsan karena kehabisan oksigen. Dia menyadari bahwa pesawat itu masih terbang dan dia masih harus melakukan pertolongan pada penumpang. Ia masih ingat saat itu Michelle menjelajahi lorong anak tangga demi anak tangga. Michelle Honda hampir tidak bisa bergerak melawan tekanan angin. Para penumpang mengulurkan tangan dan memeluknya saat ia lewat dan meraih tangan mereka. Semakin dekat kita menuju ke arah lubang terbuka, maka semakin kuat tekanan anginnya. Rekan Michelle bernama Jen Sato Tomita pingsan dan terbaring berdarah di dalam lorong, tepat di bagian pesawat yang paling terbuka. Saat pertama kali Michelle melihatnya, ia berpikir Jane sudah mati. Sebab ia berada di garis batas lubang, kepalanya terbelah di belakang, dan dia berada di bawah puing-puing pesawat. Satu hal pertama yang terbesit saat itu adalah segera membawa Jane ke belakang pesawat. Ia mencoba memindahkan dan menyeretnya kembali, tetapi tidak bisa. Akhirnya, ia meminta penumpang yang duduk di sekitarnya untuk membantunya. Area kabin sendiri mengalami kerusakan parah. Beberapa masker oksigen telah jatuh, tetapi tidak dapat berfungsi. 2 panel langit-langit besar juga terlepas dan mendarat di atas kepala para penumpang yang telah berhasil diangkat oleh Michelle ke barisan kosong di bagian belakang pesawat. Di bawah tekanan udara yang kuat, lantai pesawat menjadi melengkung, menutupi pandangan kokpit. Sampai saat itu, Michelle telah mengerjakan daftar pemeriksaan daruratnya dengan teliti. Dia bahkan tidak memikirkan pilotnya. Apakah mereka selamat dan masih menerbangkan pesawat ini? Sambil merangkak ke arah kokpit, Michelle mencoba memanggil pilot, tetapi kabel interphone terputus akibat ledakan. Kemudian di kejauhan, terlihat Pulau Maui. Michelle mengatakan, awalnya aku mengira kami akan langsung menuju ke Pulau Maui. Sebab saat itulah aku melihat pesawat berbelok ke kanan dan aku tahu kami akan mendarat di Pulau Maui. Sementara di dalam kokpit penerbangan, kapten pesawat Bob dan Mimi Tomskin berjuang melawan kendali pesawat yang rusak parah. Saat mereka tengah susah payah turun menuju Bandara Internasional Kahului, mesin nomor 1 mati karena puing-puing tertelan setelah ledakan. Saat pesawat turun lebih rendah, Michelle merangkak kembali ke lorong dan berbaring di samping Jane yang belum sadarkan diri. Sambil berpegangan, ia mengikat pinggangnya dengan ikat pinggang pada palang penahan logam. Akhirnya, pesawat sampai pada landasan pukul 13.58 waktu Hawaii. Saat mereka akhirnya berhenti, Michelle mulai berteriak, "Kita berhasil! Kita berhasil!" Seorang anggota kru yang sedang tidak bertugas bernama Amy Jones Brown berjuang keluar dari kursinya dan mulai membantu Michelle dalam proses evakuasi. Pemandangan yang terlihat sungguh mengerikan.
penumpang yang duduk dekat lubang robekan pesawat berlumuran darah serta babak belur dan terluka oleh puing-puing yang berterbangan. Jane kemudian dievakuasi bersama penumpang lainnya. Dan baru kemudian, setelah semua orang dievakuasi, para kru tersadar bahwa ada satu pramugari mereka, Clara Bell, telah menghilang. Sepasang suami istri di area first class mengatakan bahwa dialah yang menyajikan minuman kepada mereka ketika atap pesawat meledak. Ia menjelaskan bahwa Clara Bell baru saja memberikan minuman kepada istrinya. Dia berhenti dan memberitahu kami bahwa ini adalah panggilan terakhir. Pesawat akan turun. Dan kemudian dia lenyap. Bahkan tangan mereka baru saja bersentuhan saat itu terjadi. Hasil investigasi selanjutnya mengungkapkan bahwa Boeing 737 yang berusia 19 tahun itu telah mengumpulkan 35.496 jam terbang sebelum kecelakaan itu terjadi. Jam terbang tersebut mencakup lebih dari 89.680 siklus penerbangan, termasuk lepas landas dan mendarat. Ternyata jumlah ini melebihi 2 kali lipat jumlah siklus yang dirancang sebelumnya. Penyelidik juga menemukan retakan di sekitar paku keling. Kecelakaan pesawat seperti memang menunggu untuk dapat terjadi. Pihak berwenang kemudian melakukan pencarian atas tubuh pramugari hilang, yaitu Clara Bell. Selama 3 hari, mereka mencari, namun tubuhnya tidak ditemukan. Kenangan setelah kecelakaan itu semakin terasa menyakitkan bagi Michelle Honda. Dalam interviunya dengan The Washington Post, dia menceritakan salah satu pengalamannya atas keadaan seorang penumpang pria yang saat itu duduk di area atap pesawat yang sobek. Wajahnya terjepit potongan pesawat dari puing ledakan sehingga menyebabkan air mata mengalir deras di matanya. Dia memintaku untuk melepaskannya, namun aku tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu tidak pernah kudapatkan dalam pelatihan. Michelle Honda adalah pahlawan sejati. Terlepas dari luka-luka dan ketakutannya, selama di udara, dia merangkak di sepanjang lantai pesawat, memeriksa penumpang, memastikan mereka terikat kuat, mengenakan jaket pelampung sekaligus menghibur penumpang yang terluka. Kemudian, sesampainya di darat, ia berhasil melakukan evakuasi dan bahkan mengunjungi para korban di rumah sakit hingga 2 kali. Upaya heroiknya membantu memastikan tidak ada penumpang yang kehilangan nyawa pada hari itu, membuatnya mendapatkan gelar pahlawan. Namun terlepas dari semuanya, dengan kerendahan hati, ia menolak gelar pahlawan tersebut. Michelle mengatakan bahwa ia hanya melakukan pekerjaannya. Inilah mengapa Michelle Honda, Clara Bell Lansing, Jane Sato Tomita, Amy Jones Brown, Kapten Robert Schornsteiner, dan Madeline Mimi Tomskin tergabung dalam Angels of the Sky. Peristiwa seperti ini membuat seluruh kru penerbangan ingat tujuan dari pekerjaan mereka sebenarnya, sekaligus berfungsi sebagai pengingat kepada dunia bahwa mereka adalah responder pertama penerbangan. Mereka bertanggung jawab memastikan perjalanan yang aman bagi seluruh penumpang. Demikian video kali ini, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video barusan dapat menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.